Coba bayangin lu lagi berdiri di area timur pantai Bali. Lu pasti bisa melihat Lombok. Dan jaraknya itu cuma 35 km. Itu lebih dekat dari Jakarta ke Bandung. Tapi lu tahu gak sih, kalau lu beneran nyebrang ke sana, lu bakal ke dunia yang berbeda. Di Bali, kerabat reptilnya itu dari Asia. Di Lombok, kerabat reptilnya itu dari Australia. Di Bali lu bisa ketemu reptil kerabat Asia Tenggara. Kalau lu ke Lombok, lu bakal ketemu marsupil yang nenek moyang itu berasal dari Australia sana. Atau secara simpel, keluarga jauhnya kanguru atau koala. 35 km. Itu adalah jarak yang membedakan dunia ini. Di mana dua benua ini berevolusi secara terpisah, tapi di waktu yang bersamaan selama berjuta-juta tahun lalu. Inilah yang disebut garis Wallace. Tahun 1854, seorang pria Inggris bernama Alfred Russel Wallace tiba di kepulauan yang saat itu disebut Hindia Belanda, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Dia itu bukan orang kaya. Dia juga bukan berasal dari keluarga bangsawan ilmuwan kayak Darwin. Dia itu hanya manusia yang sederhana yang berasal dari Inggris. Dan ilmu pendidikan formalnya itu terhenti saat dia masih berumur 14 tahun. Anjir, itu lebih muda dari aku. Sekarang, aku masih umur 19. Dan dia menandai perjalanannya sendiri itu dengan menjual spesimen-spesimen yang dia dapat ke museum-museum London. Dan selama 8 tahun, dia keliling di kepulauan kita. Dia juga mengumpulkan 125.000 spesies dalam waktu itu. Di mana lebih dari 80.000 spesiesnya itu adalah kembang doang. Dan lebih dari 1.000 itu adalah spesies-spesies yang belum diketahui sama ilmu pengetahuan di waktu itu. Dan dia itu nggak sendirian dalam menjalani perjalanannya di Indonesia. Wallace bekerja sama dengan asisten lokalnya yang dia paling percaya. Seorang pria itu berasal dari Maluku yang bernama Ali. Ali lah yang banyak membantu untuk mengumpulkan dan menyiapkan spesies burung. Sejarah sering melupakan Ali, tapi tanpa dia, mungkin garis Wallace ini nggak akan pernah ditemukan. Nah, sambil jalan-jalan keliling kepulauan kita, dia itu menyadarkan sesuatu yang aneh. Saat dia menyeberang dari Bali ke Lombok, dua pulau ini sebenarnya kelihatan mirip. Iklimnya sama, jaraknya nggak beda jauh, dan sama-sama tropis. Tapi binatangnya itu hampir beda. Maksudnya beda dikit lah. Di Bali ada burung-burung yang sama dengan yang ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di Lombok, tiba-tiba spesies itu hilang aja. Diganti dengan spesies lain yang berasal dari Australia. Dan Wallace bilang, perbedaannya itu lebih mencolok dibandingkan dengan Jepang dan Inggris. Dua pulau tetangga, tapi kayak dua planet yang berbeda. Jawabannya itu ada di sejarah bumi yang sangat-sangat panjang. Bumi kita dulu bukan seperti sekarang. Benua-benua bergerak, lempeng tektonik bertabrakan, memisah, dan membentuk pulau-pulau baru selama ratusan juta tahun. Di sisi baratnya Wallace ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Pulau-pulau ini dulunya bersatu dengan daratan Asia, dan ilmuwan menyebutnya Sundaland. Di mana di tahun 2000, Harold Forrest adalah peneliti dari Field Museum of Natural History di Chicago. Dia mempublikasikan pemetaan garis pantai Sundaland sama zaman es berdasarkan kedalaman laut di Sunda Shelf. Hasilnya jelas, waktu last glacial maximum sekitar 21.000 tahun yang lalu, permukaan laut itu turun sampai hampir 120 meter di bawah level sekarang. Dan di kondisi itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali itu semua nyambung jadi satu daratan. Dan buktinya kalau lo bisa menyelam cukup dalam dan jauh ke area-area lautan Jawa, lo bisa menemukan sistem-sistem sungai purba ini. Lembah, delta, dataran banjir yang cuma bisa terbentuk di daratan tinggi. Dan itu adalah bukti fisik bahwa tempat itu bukanlah laut, melainkan daratan-daratan yang memiliki sistem yang mirip sungai atau daratan kering sekarang. Waktu daratan masih nyambung, harimau, badak, dan orangutan bermigrasi masuk ke sini dari daratan Asia. Dan ini adalah bukti fosilnya. Panthera tigris atau harimau tercatat sudah menjadi bagian dari megafauna Sunda Shelf sekitar 900.000 tahun yang lalu. Berdasarkan dari analisis De Vos 1996 dan Van den Berg et al. Di tahun 2001. Laut yang naik kembali setelah zaman es lah yang memutuskan jalur-jalur ini. Dan di sisi timur, Papua, Australia, dan Maluku ini pernah bergabung menjadi sahul. Dari catatan geologi, Australia dan Antartika itu mulai memisahkan diri sekitar 100 juta tahun lalu, atau di akhir periode Cretaceous. Dan sejak itu, benua sahul ini mulai pelan-pelan bergerak ke area utara, di mana benua ini mulai mendekati sisi Asia. Jadi coba bayangin, dua benua besar yang berevolusi secara independen selama berjuta-juta tahun lalu dan mulai saja mendekat baru-baru ini. Jadi ibaratnya itu lu ada roommate yang berasal dari Amerika. Ya emang secara fisik kalian itu dekat, tapi secara culture dan personality udah beda karena faktor lingkungan. Apalagi kalau kalian itu baru pindah bareng-bareng. Oke, balik lagi ke topik.
di antara keduanya itu muncul kepulauan baru dari aktivitas tektonik. Inilah yang kita kenal sebagai Wallacea, Sulawesi, Lombok, Flores, Sumbawa, Maluku, dan Timor. Pulau-pulau ini memiliki status yang unik, seperti yang ditegaskan oleh penelitian yang bernama Kelly, Lewis, dan juga O'Connor dalam Journal of Island and Coastal Archaeology pada tahun 2016. Di mana pulau-pulau Wallacea ini sebenarnya nggak pernah terhubung dengan benua-benua tua manapun. Bahkan di puncak zaman es sekalipun, pulau-pulau ini benar-benar terisolasi. Dan menurut Hall pada tahun 2013 dalam Bioscience, Wallacea udah terpisah dari Sunda dan Sahul selama sekitar 23 juta tahun terakhir oleh palung laut dalam. Ini dia yang bikin perbedaannya itu begitu tajam, yaitu selat sempit itu. Walaupun kelihatan kecil di peta, lautannya itu sebenarnya memiliki arus yang kuat dan cukup dalam untuk memblokir hampir semua spesies darat selama jutaan tahun. Oke, sekarang ke bagian favorit gua nih, makhluk-makhluk hidupnya. Kalian pasti tahu biawak Komodo dragon. Itu adalah salah satu contoh yang paling ikonik. Dan cerita aslinya itu lebih menarik daripada hewan-hewan lainnya. Oke, sorry, gue terlalu excited karena ini adalah hewan favorit gue sebenarnya. Di tahun 2009, Scott Hocknull, Senior Curator of Geoscience di Queensland Museum Australia, dan timnya mempublikasikan penelitian di jurnal PLOS ONE, di mana mereka menganalisa fosil dari Australia Timor, Flores, Jawa, dan India. Dan hasilnya itu terbalik semua dari asumsi lama mereka. Ternyata Komodo itu bukan hewan yang berevolusi dari Indonesia, melainkan Komodo itu berevolusi dari Australia sana, sekitar 3 atau 4 juta tahun lalu. Dan fosil-fosil yang mereka temukan di Australia itu udah berumur 400.000 atau 4 juta tahun yang lalu. Dan waktu dibandingkan sama tulang Komodo yang sekarang, mereka itu mirip banget dan identik banget secara genetik dan structure. Ini dikatakan sama Hocknull langsung, di mana dia bilang, when we compare these fossils to the bone of present-day Komodo, they were very identical. Dari Australia, Komodo menyebar ke barat. Mereka sudah ada di Pulau Flores sekitar 900 tahun lalu, dan ukuran tubuhnya itu tetap stabil dari saat itu sampai sekarang. Di Australia sendiri, mereka udah punah sekitar 50.000 tahun lalu, bersamaan dengan kepunahan megafauna besar di benua itu. Jadi Komodo ini bukanlah asli dari Indonesia. Mereka hanyalah survivor dari Australia yang berhasil menyeberang. Dan sekarang mereka itu bisa di sini karena tempat aslinya itu nggak bisa menopang mereka lagi. Oke, itu adalah cerita yang menarik untuk bahas di video selanjutnya. Komen kalau kalian mau lihat video itu. Terus ada hewan yang namanya Anoa ini. Anoa adalah kerbau kerdil yang berasal dari Sulawesi sana. Jadi ada dua spesies, Anoa dataran rendah dan Anoa gunung. Dan keduanya sekarang berstatus endangered menurut IUCN. Dan juga ada hewan yang bernama babi rusa. Babi dengan taring yang melengkung ke atas menembus moncongnya sendiri. Dan menurut penelitian Franz et al. Yang dipublikasikan di Royal Society di tahun 2018, babi rusa kemungkinan besar berkolonasi Sulawesi antara 2 atau 14 juta tahun yang lalu, menjadikan salah satu penghuni paling tua di kawasan Wallacea. Dan ada burung maleo, burung endemik Sulawesi yang bertelur di tanah-tanah vulkanik. Yang aku mikir itu kok bisa ya telur-telurnya ini nggak mateng gitu di tanah-tanah vulkanik. Dan spesies ini juga termasuk status endangered. Tapi ada satu pulau yang bikin Wallace sendiri bingung, yaitu Sulawesi. Wallace sendiri yang menulis di catatannya bahwa Sulawesi adalah pulau anomali. Dan emang ada alasan ilmiah yang kuat. Menurut penelitian geologi di tahun 2013 oleh Hall, Sulawesi terbentuk dari tabrakan beberapa fragmen daratan, bukan dari satu blok tunggal. Proses pembentukannya itu berlangsung selama berjutaan tahun. Dan hasilnya adalah pulau yang ekologinya kompleks dan terisolasi dari dua sisi sekaligus, Sunda dan Sahul. Dan isolasi itulah yang menghasilkan angka-angka yang ekstrim. Dari amfibi dan reptil yang dikenal di Sulawesi, hampir 60%-nya itu endemik di Sulawesi sendiri. Dari mamalia, lebih dari 62 genus vertebrata tercatat endemik di seluruh kawasan Wallacea ini, dengan konsentrasi terbesarnya itu dari Sulawesi. Dan ini adalah hal yang paling gila, di mana hewan-hewan dari Australia dan hewan-hewan dari Asia ini hidup berdampingan di satu pulau ini. Dua kelompok dari dunia yang berbeda hidup di satu pulau. Sulawesi adalah laboratorium evolusi yang berjalan sendiri selama puluhan juta tahun. Jadi sekarang gue mau jujur sama kalian semua. Semua yang baru gue ceritain tadi, semua keajaiban itu ada di dalam tekanan yang tinggi. Dan tekanannya itu adalah kita sendiri. Di tahun 2021, tim peneliti yang dipimpin oleh Maria Voigt dari University of Kent mempublikasikan studi di jurnal Environmental Research Letters. Mereka memetakan deforestasi Wallacea antara tahun 2000
dan 2018 secara detail. Dan hasilnya, lebih dari 10.000 km persegi hutan di kawasan Wallacea itu hilang dalam 2 dekade itu. Dan proyeksi mereka yang direncanain sampai 2053 itu ya gimana ya? Kalau misalnya hasilnya gini dan gak ada perubahan ya bakal menurun terus. Bukan cuma deforestasi, karena cadangan nikel di Sulawesi itu sangat besar. Warga-warga di sana itu gak jarang mengekspansi proyek-proyek mereka dalam menambang nikel-nikel ini. Dan di laut, spesies-spesies seperti cardinal fish itu dipanen secara besar-besaran, sehingga populasi mereka itu drop secara berlebihan gitu. Tapi ada juga satu data yang penting. Di tahun 2022, Matthew Strubing dari University of Kent bersama puluhan peneliti lainnya mempublikasikan review komprehensif tentang Wallacea di jurnal Bioscience. Salah satu temuannya itu, antara 2001 dan 2019, laju deforestasi tahunan di Wallacea itu adalah 0,39%, setengah dari lajunya Kalimantan yang 0,76% ini, dan seperempat dari laju Sumatera yang 1,52%. Jadi artinya itu, Wallacea ini masih relatif terjaga dibandingkan sama benua pulau-pulau lain. Tapi window-nya ini nggak akan berlangsung lama juga. Jadi kita itu harus act fast. Jadi waktu Wallace itu keliling di pulau kita, dia adalah seorang Inggris yang datang dari negara yang jauh. Tapi dialah yang menulis buku tentang negara-negara kita ini. The Malay Archipelago yang diterbitkan di tahun 1869, yang sampai sekarang masih dianggap salah satu karya terbesar dalam sejarah natural history. Buku itu sudah dicetak berulang-ulang kali. Dan dia yang bikin dunia sadar bahwa Indonesia itu adalah tempat biologis yang paling unik di seluruh planet ini. Jadi lo yang lahir dan dibesarkan di sini, mungkin baru dengar cerita ini. Dan ini bukanlah salah lo. Sistem pendidikan kita ini emang jarang banget bahas tentang soal ini secara menarik atau secara krusial gitu. Padahal ini adalah bagian dari negara kita. Dan inilah yang gua mau ubah dalam video gua ini. Garis Wallace itu bukanlah hanya garis peta biasa. Itu juga yang menjadikan bukti bahwa Indonesia itu bukanlah hanya negara-negara dengan kepulauan yang biasa. Kita adalah persimpangan dari dua benua yang beda, yang bertemu tepat di sini. Jadi kalau lu tertarik sama video-video ini, tolong share dan komen spesies endemik apa yang gue bisa bahas di video selanjutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.